Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawa setiap hati kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami datang berkumpul satu hati. Kami mau bawa setiap hati dan keberadaan kami. Naikkan pujian kami. Sembah kami, doa kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada. Tuhan Engkau Allah yang maha hadir. Kuasa kasih dan hadirat-Mu Tuhan itu menyertai setiap kami. Biar malam hari ini kami mau menaikkan pujian kami, rasa syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Oh kami datang mengucap syukur. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Bawa setiap hati kami malam hari ini menikmati hadirat-Mu, menikmati baik-Mu Tuhan. Mari ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Hanya Kau Bapa, Kau Bapa yang baik. kami mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu. Amin. Mari sama-sama angkat hatimu sembah. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu, buat kebaikan. kau bersyukur Tuhan. Oh, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Bapa, Kau Bapa yang baik. kami mengasihi. Ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hati. Tuhan, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Oh, ku berikan syukurku buat pertolongan, buat pertolongan-Mu. sebab Kau jadikanku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik. Kami mengasihi-Mu, ku mengasihi. Sama-sama mari nyatakan. Tuhan, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukur
pertolonganmu, buat pertolonganmu. sebab kau jadikan, sebab kau jadikanku Berharga di matamu, berharga di matamu Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kami menaikkan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Bahkan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami dan waktu-waktu kami sampai hari ini Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur pada segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu teruji dalam hidup kami Tuhan. Senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa senantiasa Engkau pegang erat setiap hidup kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sebab itu datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. pertolonganmu. Terlalu baik, terlalu besar perbuatan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ku berikan Syukurku buat kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku terima kasih Bapa. buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikan, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa lebih dalam rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu. Tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, membawa hidup menyembah-Mu Yesus Tuhan. yang Oh, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hidupku. Oh, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Amin. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Ku membawa hidup. Tuhan, ini persembahanku. Inilah persembahan Hanya bagi Yesus. Yesus Ya Tuhan, yang terindah.
indah. Selamanya Ku ku membawa hatiku, ku membawa hati. Hanya Engkau di hidupku. panggil namanya Yesusku, Engkau terindah. selamanya Ku menyembah. ku membawa hidupku. Membawa hidup. Tuhan, ini persembahanku. Inilah persembahan Hanya bagimu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. kami bawa setiap hati kami. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidupku, membawa hidup. Ini persembahanku. Persembahan Hanya bagimu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, Yesus. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Nama di atas segala nama, nama yang begitu besar mengasihi kami, nama yang memelihara hidup kami. Hanya namamu Tuhan, namamu Yesus, nama yang terindah. Ku membawa hatiku. Amin. Hanya Engkau di hidupku. Amin. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. membawa hatiku. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, hanya Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku. Ku membawa hidupku. Persembahanku. Inilah persembahanku Untuk Yesusku yang terindah.
Ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Selamanya kami mau mendekat kepada-Mu. Selamanya kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Biar kami boleh terhubung dengan-Mu malam ini, Tuhan. Bawa kami untuk melekat di hati-Mu. Mari masing-masing pribadi datang lebih lagi. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, yes. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidup, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari lebih lagi ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung dengan-Mu, Tuhan. Melekat di hati-Mu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, dan Tuhan kami beri hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar hidup kami boleh senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan, dan kami ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Ya, dan karena itu biarlah hidup kita boleh selaras dengan firman Tuhan, dan kita boleh menjadi saksi Kristus. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Saudara boleh terus kirimkan kesaksian saudara agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Ibu Debbie, saya dengan Ibu Ruth dari Jakarta Timur. Ya, shalom Ibu Ruth. Saya mengikuti channel Ibu dari zaman COVID, dan banyak sekali firman yang Ibu sampaikan yang mengubahkan hidup saya. Puji Tuhan ya. Dalam karakter saya, cara pandang saya, cara berpikir saya, dan masih banyak lagi yang sudah Tuhan ubahkan. Bahkan sampai hari ini pun saya terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kadang saya masih jatuh bangun Bu dalam menjadi pengikut Kristus, tapi saya terus berusaha sekuat mungkin agar saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Iya Ibu, saya mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan yang saya alami. Jadi begini, beberapa minggu yang lalu ya saya mengalami satu masalah, dan karena masalah itu kami harus terseret ke kantor polisi beserta dengan rekan kerja saya. Ini adalah perihal kerjaan di kantor Bu. Dan lainnya 10 orang, saya juga di kantor polisi sampai 2 hari. Ya, kami harus ke kantor polisi. Dan itu karena sesuatu dan lain hal. Di situ saya amat sangat ketakutan. Ya, sekali lagi rasanya itu seperti mimpi, mengalami hal yang sampai harus ke kantor polisi. Dan saya diharuskan saat itu membayar 25 juta agar saya bisa keluar. Sedangkan kondisi saya sama sekali saya tidak punya uang. Dan yang saya bisa lakukan hanyalah saya berseru, berserah, dan saya meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya juga menyembah Tuhan, saya nyanyikan lagu-lagu rohani dengan air mata yang terus mengalir. Oh, jadi sempat ditahannya di kantor polisi nih. Terus menerus saya minta pertolongan Tuhan, dan juga saya minta ampun sama Tuhan. Saya juga berjanji saya bertobat ya jika Tuhan melepaskan saya dari masalah ini, karena saya merasa ini semua terjadi ya memang karena kekeliruan. Dan puji Tuhan, saya memohon kepada Tuhan ya, dan Tuhan melakukan mujizat. Akhirnya saya bisa keluar dari kantor polisi, dan saya dinyatakan hanya sebagai saksi saja. Ya, dan saya juga berjanji kepada Tuhan Yesus, kalau masalah ini selesai, saya mau bersaksi di Mesbah Doa. Begitu banyak mujizat dan kebaikan Tuhan yang saya alami. Saya sangat mengucap syukur Ibu, yang dari apa yang Tuhan kerjakan, saya diluputkan dari masalah yang menimpa saya. Dan masing-masing semua dimintai untuk mengeluarkan uang. Ya, untuk mereka bisa keluar. Tapi puji Tuhan, hanya saya keluar tanpa bayar uang 1 sen pun ya. Saya dan rekan kerja saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan, agar saya bisa ya keluar tanpa bayar ataupun saya harus berhutang. Bayangkan 25 juta. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih juga semua tim DB TV. Saya berdoa Ibu sehat terus, senantiasa diberkati selalu,
juga ibu dan keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu ya, itulah ketika kita ini mengalami masalah, persoalan, tidak usah cari manusia, tapi cari Tuhan. Waktu kita berharap Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya benar apa yang Ibu sampaikan, bahwa Ibu selalu berdoa, bahkan hari-hari ini banyak karakternya diubahkan. Karakternya dari cara berbicara, berpikir, dan semuanya itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan baik, saya akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Mazmur 42 ya. Mazmur 42 dan judul perikopnya kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Iya Bapak Ibu ya, nyanyian dari pengajaran Bani Korah. Bani Korah ini adalah ya tim pemuji juga ya, seperti Daud, dan mereka menuliskan di sini dikatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup ya. Bolehkah bilakah aku datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, ketika kita dalam pergumulan, adalah masalah, ya, ketika kita mengalami persoalan yang mungkin ya air mata kita siang dan malam, seperti kesaksian tadi Bapak Ibu ditahan di kantor polisi 2 hari loh. Ya, dalam keadaan ketakutan, gak punya uang, disuruh bayar kalau mau keluar, lalu akhirnya hanya menangis dengan berurai air mata. Kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita mengandalkan ya untuk kita ini keluar dari satu masalah? Ya, di sini pemazmur berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, dia berkata. Dan hari ini saudara, ketika kita ini ada dalam persoalan, masalah, apapun yang membuat kita mungkin rasanya tidak kuat ya, akhirnya dengan tangisan, jangan cari manusia, tapi mari carilah Tuhan. Ya, dikatakan di sini pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku, tetapi jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia berkata bahwa setiap hari siang dan malam air mata itu menjadi makanan. Ya, makananku artinya apa? Ya, itu sudah seperti orang yang butuh makan ya, tiap pagi siang malam. Demikianlah dia dengan air mata, artinya sepanjang hari ya hanya ada tangisan dalam kehidupan. Dan orang-orang berkata, di mana Allahmu? Seringkali ketika kita hidup dalam penderitaan, walaupun kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, banyak orang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan dan mereka juga mengalami persoalan dan tantangan. Kemudian akan ada orang-orang yang berkata, di mana Tuhanmu? Kalau kau memang orang percaya, kalau kau memang Kristen, kalau kau percaya Yesus, mana Tuhan? Kenapa Tuhan gak mampu menolong? Kenapa hidupmu seperti itu? Kenapa inimu seperti itu? Orang-orang berkata bahwa di mana Allahmu? Ayat yang keempat dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi pemazmur berkata, ketika orang bertanya di mana Allahmu, kenapa kau tiap hari hanya menangis karena penderitaan, pergumulan. Dan pemazmur berkata, hanya ini yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, untuk apa? Melangkah masuk ke rumah Allah. Waktu engkau menghadapi masalah, persoalan hidup, dan orang mungkin menuduh di mana Tuhanmu, di mana Allahmu, tidak usah didengar Bapak Ibu. Mari kita fokus untuk mencari Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh supaya hidupmu itu mengalami ya damai sejahtera dan kebahagiaan. Ya, fokus untuk cari Tuhan, fokus mencari perkenanan Tuhan.
Ayat 5 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, kita harus berkata kepada jiwa kita ketika kita tertekan. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Mari katakan kepada jiwamu, ya hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ya, hai jiwaku, dikatakan di sana. Ya, sementara jiwanya gundah gulana, berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Jangan biarkan jiwa kita mengendalikan kita. Waktu kita dalam masalah, seringkali jiwa ini pengen memberontak. Seringkali pikiran perasaan kita itu pengen berteriak dan lari jauh dari Tuhan. Tapi kita harus mengendalikan jiwa kita, bukan jiwa kita yang mengendalikan kita, tapi firman Tuhan harus mengendalikan kita, sehingga dia berkata, ya kenapa engkau gundah gulana hai jiwaku? Ya pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, jadi perkatakan kepada dirimu sendiri, perkatakan kepada jiwamu untuk terus memuji Tuhan. Ya. Ayat 6, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu menggulung melingkupi aku. Jiwaku tertekan, kata pemazmur. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Bapak Ibu, ketika jiwa kita tertekan, kepada siapa kita ingat? Apakah kita ingat mencari pertolongan kepada orang lain, kepada orang kaya, kepada siapapun? Ya jangan. Tapi mari hari ini ketika jiwa kita tertekan, kita mau berkata, aku ingat kepada Tuhan. Ya, saat jiwa kita memberontak, mari ingat kepada Tuhan. Saat jiwa kita tertekan, mari ingat kepada kasih Tuhan. Jangan biarkan kita gundah gulana, apalagi jauh dari Tuhan. Dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-8, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya, jadi Tuhan itu akan memerintahkan kasih setianya, saudara. Ya, pada siang hari bagi saudara, bagi orang-orang yang terus setia mencari Tuhan, memandang kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dengan kasih setia. Nah, dikatakan di sana, aku berkata ayat 9 kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ya, datang kepada Tuhan sebagai gunung batu kita, dan ya mari datang berserah kepada Tuhan seperti apa yang Mazmur katakan. Ayat yang ke-10, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saat kita ini menghadapi tekanan, menghadapi impitan, fitnahan orang, mengalami sesuatu yang mungkin kita dengar orang itu lakukan yang tidak baik, mari Bapak Ibu putuskan untuk tetap mencari Tuhan. Sekalipun mungkin orang bertanya, di mana Allahmu? Kenapa Tuhan gak tolong kamu? Cari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, supaya satu saat waktu Tuhan datang, kita ini kedapatan tidak bercacat celah, dan hidup kita ini boleh menjadi saksi Kristus, sehingga hidup kita ini juga boleh menjadi suratan yang terbuka, dan lewat hidup kita orang melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami banyak hal. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus setia mencari Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Tuhan, agar kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap firman-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup, yang mungkin mereka juga sudah berambang bertanya, di mana Allah kita?
Tapi biarlah Tuhan Engkau beri kekuatan, kasih karunia-Mu melimpah buat anak-anak-Mu, agar dalam setiap proses hidup yang mereka jalani, mereka hanya tetap berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, beri kekuatan hati yang mengharapkan pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keluarga, pernikahan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, agar keluarga besar kami dipulihkan dan hidup menghormati Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka sedang terbaring sakit hari-hari ini. Mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Tapi kalau memang ini semua untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani semua ini. Berkati setiap anak-anak-Mu juga, mereka yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, yang ingin melunasi hutang piutang Tuhan, yang terlilit dalam masalah keuangan. Ketika kami bertobat datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, kami tahu Tuhan punya banyak jalan keluar bagi setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu juga yang hari-hari ini ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja, beri Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik, pembeli yang terbaik. Kami percaya Tuhan terus memberkati juga setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Biar kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kami juga mengangkat bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia, lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Biar Indonesia mengalami pertobatan yang dari Tuhan, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan juga Bapak Engkau berkati Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka memutuskan semua keputusan di atas bangsa ini berdasarkan roh takut akan Tuhan, dan Indonesia boleh dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa Tuhan melindungi, memberkati dari 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, lawatan Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang ingin mendaftar ke sekolah misi, pendaftaran sekolah misi sudah dibuka. Saudara mungkin hamba Tuhan teruskan ini, kalau ada jemaat yang mau sekolah, hubungi nomor telepon yang tertera, karena bulan Januari kita akan mulai angkatan yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati